Nah guys, mungkin sebagian dari kalian itu sudah ada kepikiran ya pengen beli iPhone 16, basic, tapi kalian itu masih ragu kira-kira worth it nggak sih kalau kalian beli? Atau mungkin ada opsi lain nih, atau ada iPhone lain yang sekiranya jauh lebih worth it ketimbang iPhone 16 basic. Nah, sebenarnya sih kalau menurut saya sendiri, kalau untuk iPhone 16 basic itu kalau saya sih jawabnya sih nggak worth it guys ya kalau kalian beli. Kenapa? Karena ada opsi yang jauh lebih baik nih, yaitu iPhone 14 Pro Series. Nah, kenapa guys? Nah, di sini saya akan coba jelasin guys ya. Memang kalau misalkan kalian itu mau cari model yang lebih fresh lah ya, atau mungkin biar lebih gengsi lah ya, karena memang kalian bisa dapatin iPhone yang seri terbaru ya, mungkin oke lah, saya setuju guys ya. Karena saya sendiri sebenarnya suka dengan desain iPhone 16 basic itu, karena lebih fresh aja. Tapi kalau misalkan kalian ngejar gengsi, ya saya sih lebih 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 worth it kalau kalian itu pakai iPhone 14 Pro ini guys. Nah, kenapa guys? Karena untuk seri 14 Pro ini dia sudah menggunakan 3 boba, sedangkan untuk iPhone 16 basic itu dia hanya menggunakan 2 boba. Nah, kalau dari segi kasta per iPhone-an, jelas ini lebih tinggi ya, kastanya itu lebih lebih paling atas ketimbang yang 2 boba. Nah, kedua untuk resolusi kamera untuk iPhone 14 Pro ini guys, resolusi 48 megapiksel itu pertama kali launching itu ada di pertama kali disematkan itu di iPhone 14 Pro series. Jadi untuk kamera utamanya ini resolusinya itu sama seperti iPhone 16 basic ya. Dan sama juga seperti di iPhone 15 basic. Cuma bedanya di iPhone 14 Pro ini dia sudah menggunakan 3 boba. Tentunya di sini dia ada kamera tele, sedangkan di 16 basic dia nggak ada kamera tele. Cuma ada kamera utama dan kamera ultrawide. Nah, kalau dari segi desain ya balik lagi lah ya, ini selera ya guys ya. Kalau saya sih ya kalau kalian boba 3 ya jauh lebih tinggi lah stratanya, itu intinya guys ya. Desainnya mau kayak manapun yang boba 2 itu ya tetap stratanya itu di bawah boba 3. Nah, kemudian lanjut di bagian layar. Nah, ini nih yang perlu kalian pertimbangin lagi guys. Di seri 14 Pro ini guys, dia sudah menggunakan refresh rate itu di 120 Hz ya, sedangkan di iPhone 16 basic dia itu masih menggunakan 60 Hz. Jadi dia itu sama seperti iPhone 13 basic ini guys, untuk refresh rate-nya ya sama-sama di 60 Hz. Nah, kalau untuk tompel ya, tompel ini pertama kali muncul itu kan ada di iPhone 14 Pro series. Jadi dia sama-sama ada guys. Jadi nggak ada bedanya. Jadi yang ada di iPhone 16 basic itu ada sebagian di iPhone 14 Pro Max. Tapi yang ada di sebagian yang ada di iPhone 14 Pro Max ini belum tentu ada di iPhone 16 basic. Nah, memang yang membedakan lagi itu adalah bukan tombol ya, tapi port chargingnya atau port datanya. Sedangkan iPhone 14 Pro Max ini kan atau 14 Pro ini masih menggunakan port Lightning, sedangkan di iPhone 16 basic dia sudah menggunakan USB-C, tapi yang transfer datanya itu yang paling rendah ya ketimbang yang seri Pro dan Pro Max-nya. Nah, memang untuk segi tombol terbaru, tombol shutter, ya kalau saya sendiri sih nggak terlalu penting lah ya guys ya. Karena di iPhone 14 Pro ini sendiri saya sudah cukup nyaman, nggak perlu lagi tambahan seperti tombol-tombol shutter, ini aja udah cukup. Buat kalian yang bilang, kan fitur-fiturnya kan lebih banyak bang di iPhone 14 basic. Kalau bisa bicara soal fitur guys, selama saya pakai iPhone 14 Pro Max ini guys, yang dulunya pas pertama kali launching itu kan sempat viral guys ya, sempat heboh, bahkan sempat langka waktu itu. Karena banyak fitur yang tersematkan di iPhone 14 Pro series ini. Kalau untuk pemakaian harian, itu tetap aja guys, itu nggak kepakai sama sekali. Apalagi kalian yang hanya sosmed aja ya, itu ya jelas nggak akan terpakai. Jadi kalau kalian bilang, wah fiturnya ini, fiturnya lebih wah, ya bisa jadi sebagian orang itu nggak akan terpakai. Jadi kalau ditanya mana sih yang lebih worth it antara iPhone 16 basic dan iPhone 14 Pro series?
jawaban saya sih lebih ke iPhone 14 Pro series. Nah, mungkin sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Thank you dan bye-bye.